Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersu Arif dari Forum News Network. Ex-penyidik KPK Ronald Paul Sinyal mengklaim kedekatan PDIP dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini membuat KPK takut untuk menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. Kita lihat sendiri sisi sebelumnya era saat kepemimpinan kemarin kan antara PDIP dengan Presiden Republik Indonesia Jokowi masih kompak. Ada faktor dalam kurung takut seperti itu. Ini saya kutip dari CNN Indonesia yang mereka juga mengutip dari acara CNN Indonesian Political Show hari Senin tanggal 30 Desember malam. Ronald mengatakan kedekatan ex-ketua KPK Firly Bahuri dengan PDIP juga menghambat upaya lembaga anti rasuah itu untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka. Ronald menyebut hambatan-hambatan itu masih kerap diceritakan oleh para penyidik KPK pasca peristiwa tes wawasan kebangsaan yang mendepak sejumlah penyidik. Jadi ini walaupun sudah dibersihkan, tapi tetap saja ya ini para penyidik di KPK masih persoalkan soal itulah kira-kira gitu. Kenapa? Karena kemudian menceritakannya. Nah, Mas Rosa, maksudnya ini AKBP Rosa ya, penyidik kasus Harun Masiku dan rekan-rekan penyidik lainnya di penyidikan itu sangat kental sekali hal tersebut, kata dia. Ada pengaruh kekuasaan pada saat itu. Ya kita bisa lihat sendirilah sekarang, kata dia. Saya pikir semua orang pahamlah apa yang dikatakan oleh Ronald itu. Nah, tapi kan sifatnya mungkin banyak yang masih menduga-duga. Common sense sajalah, akal sehat, karena pada waktu itu PDIP itu adalah partai pemenang pemilu, sekaligus partai yang berkuasa, karena Joko Widodo kan juga kader PDIP, bahkan oleh Ibu Megawati disebut sebagai petugas partai. Dengan undang-undang yang baru, KPK itu bukan lagi lembaga independen, karena masuk rumpun eksekutif di bawah langsung kekuasaan Presiden. Jadi artinya ya mereka sebenarnya tunduk sepenuhnya pada Presiden. Peristiwa Harun Masiku yang kemudian menyeret Hasto terjadi pada bulan Agustus tahun 2020. Artinya setahun setelah Jokowi terpilih kembali sebagai presiden untuk periode yang kedua. Saat itu hubungan PDIP dan Megawati masih sangat erat sekali ya. Bahkan kemudian PDIP juga sudah merancang atau buat ancang-ancang untuk membuat hat-trick menang pemilu 3 kali berturut-turut, pemilu legislatif dan menang pilpres yang ketiga kali juga berturut-turut nih setelah Jokowi 2 periode. Maksudnya seperti itu. Tapi ternyata Jokowi punya agenda sendiri. Dia ingin kalau 3 periode itu hat-trick 3 periode, yang itu adalah 3 periode itu dia yang periode ketiganya. Jadi pada waktu itu memang belum muncul ya isu 3 periode dan belum ada penolakan dari PDIP. Kalau toh sudah muncul itu kan belum terlalu serius itu ya. Nah, misalnya Kodari yang mengusulkan pada waktu itu ya dianggap apa ya lucu-lucuan sajalah pada waktu itu. Jadi banyak yang nggak ngeh kalau ide gelo itu ternyata beneran. Ternyata serius dan kemudian jadi penyebab utama pecah kongsi antara Megawati dengan Jokowi, antara PDIP dengan Jokowi. Bahkan kalau sampai sekarang ini mereka jadi seperti musuh bebuyutan ya. Ini seperti itu biasa, perang saudara itu biasanya memang lebih sadis dibandingkan dengan perang dengan orang lain atau musuhan dengan orang lain. Ini kan sebenarnya di pewayangan ada juga ini seperti ini perang Baratayuda gitu antara Astina dan Pandawa yang sebenarnya sama-sama bersaudara. Jokowi itu tampaknya sangat jengkel sekali, bukan hanya jengkel ya, marah karena keinginannya untuk memperpanjang masa jabatan sampai 3 periode itu ditolak oleh Megawati. Walaupun belakangan Jokowi itu membantahnya ya, pada wartawan dia menyampaikan nggak pernah dia minta 3 periode, silakan tanya pada Ibu Megawati dan Mbak Puan gitu ya. Ya, semua orang juga tahu lah itu ya. Bahkan Megawati ini kan tetap menolak ketika muncul gagasan dari Luhut misal dan Bahlil gitu ya, untuk menambah jabatan Jokowi selama 2 tahun karena gagal 3 periode. Ya udahlah tambah 2 tahun. Mungkin maksudnya kalau ditambah 2 tahun dan di tengah jalan bisa berubah kan bisa diubah lagi jadi 3 tahun. Malah lebih untung lagi ya. Alasannya pada waktu itu ya karena kan Indonesia itu dilanda pandemi COVID itu selama 2 tahun dan pemerintahan Jokowi pada waktu itu tidak cukup efektif. Jadi untuk membayar utang yang 2 tahun yang tidak efektif pemerintahnya itu ditambahlah masa jabatannya 2 tahun gitu.
Soal ini juga ditolak oleh Megawati dan PDIP. Bagaimana nggak jengkel banget ya Jokowi, kok semua ambisi dia, semua keinginan dia untuk terus berkuasa, yang jadi penghalang itu justru adalah PDIP dan dalam hal ini adalah Ibu Megawati. Bagaimana dengan Firly Bahuri ini sekarang sudah bukan lagi ketua KPK karena sekarang sebenarnya status dia malah jadi tersangka ya dalam kasus penyuapan. Ini memang eranya, sebelumnya ini eranya kepemimpinan Firly ya, rame-ramenya kasus Harun Masiku dan Hasto ini. Seperti dikatakan oleh Ronald ya, ini ex penyidik KPK tadi, bahwa Firly itu punya kedekatan dengan Megawati. Saya pikir banyak di antara kita nggak terlalu nggak terlalu tahu ya kalau Firly itu ada kedekatan dengan Megawati. Tapi sesungguhnya kalau kita mencermati itu ada momentum ya, Megawati yang secara ekspresif menunjukkan kedekatannya dengan Firly, dan itu ditunjukkan di muka umum, bahkan ditangkap oleh media. Momen menarik itu terjadi pada sidang tahunan MPR tahun 2023. Jadi tahun lalu ya. Salah satunya momennya ketika Megawati, ini Presiden RI kelima, kan selalu hadir ya dalam acara-acara tahunan semacam ini. Cuman kemarin saja tidak hadir setelah dia pecah kongsi. Saat itu Megawati memasuki ruang sidang tahunan, dan Megawati itu tampak dia dihadang atau disalami oleh Menteri PU. Pada waktu itu Menteri PU Basuki Hadi Mulyono itu mencium tangan Ibu Megawati, karena ternyata memang Basuki ini adalah kader PDIP. Tapi pada waktu itu Megawati tampak berinteraksi dengan Ketua KPK Firly Bahuri, dan yang menarik itu Ibu Megawati itu memperbaiki posisi dasi dari Firly. Pada waktu itu Megawati tiba di gedung MPR DPR didampingi oleh Wakil Ketua MPR dari PDIP Ahmad Basyarah. Nah, jadi Megawati kemudian tidak memasuki ruang sidang, Basuki Hadi Mulyono sudah tiba lebih dulu menghampiri dan menyalami Megawati, dan barulah setelah itu Ketua KPK Firly Bahuri juga bersalaman dengan Megawati. Nah, itu tadilah pada momen itulah kemudian terlihat Ibu Megawati memegang jas dan dasi Firly. Kemudian Megawati tampak memasangkan penjepit dasi dan memperbaiki posisi dasi Firly. Dan pada waktu itu akhirnya terlihat Ibu Megawati, Firly, dan Menteri Basuki terlihat tertawa bersama. Dan kemudian setelah dasi penjepit Firly itu terpasang dengan rapi, Megawati dan Firly berjalan memasuki ruang sidang. Ya kalau seperti itu pasti orang seperti Ibu Megawati ini orang yang nggak mudah loh ya. Kalau sampai seperti itu ya pasti cukup dekat dalam hubungannya ya. Ini personal banget. Kalau hanya kenal biasa nggak mungkin Ibu Megawati melakukan seperti itu. Tapi kata Ketua PDIP Said Abdullah bahwa itu nggak ada hal lain, karena itu katanya memang Ibu Megawati itu sikapnya teliti katanya. Ibu Mega itu teliti loh. Ibu itu empatinya kepada siapapun luar biasa. Ibu suka perhatiin satu-satu. Yakin nih seperti itu. Ya, tapi saya kira itu adalah satu fakta, memang punya kedekatan lah antara Ibu Megawati dengan Firly. Tapi kedekatannya seperti apa dan kemudian apakah benar seperti dikatakan Ronald itu kemudian membuat penyidik KPK itu takut kepada Jokowi. Kalau beliau Jokowi pasti takut lah karena dia presiden, juga takut kepada PDIP. Jadi kita bisa simpulkan karena faktor Jokowi dan kedekatan Firly dengan PDIP, sekarang ini kita menjadi lebih paham mengapa Harun Masiku tidak bisa ditangkap, kabur cukup lama, dan Hasto juga tidak segera dijadikan tersangka. Sebagaimana diungkap oleh ex penyidik senior dari KPK, Novel Baswedan, sesungguhnya katanya tidak lama setelah Harun Masiku itu buron, Hasto Kristianto itu diusulkan oleh penyidik untuk dijadikan tersangka. Namun pimpinan KPK yang saat itu masih dipimpin oleh Firly Bahuri menolaknya dengan alasan katanya mereka menunggu dulu Harun Masiku itu ditangkap baru kemudian Hasto dijadikan tersangka. Tapi kan Harun Masiku sudah buron sampai 4,5 tahun dan nggak ketangkap-tangkap. Ya, dan artinya ya itu seperti ayam dan telur gitu ya. Mana duluan begitu ya. Karena Harun Masiku tidak ditangkap-tangkap, ya Hasto tidak segera bisa jadikan tersangka. Sampai kemudian pimpinan KPK yang baru di bawah Setio Budianto itu diambil sumpahnya oleh Presiden Prabowo tanggal 20 Desember 2024. Dan mereka itu langsung bergerak cepat. Setelah mengucapkan sumpah di istana itu, hari itu juga mereka langsung melakukan gelar perkara dan memutuskan Hasto dijadikan tersangka. Dan kemudian tanggal 23 Desember langsung menerbitkan sprindiknya. Ini nggak peduli ini. Dan kemudian tanggal 24 diumumkan. Padahal kan sebenarnya Hasto ini sebagai umat Nasrani dia sedang merayakan Natal. Jadi ini kado Natal yang tidak akan terlupakan seumur hidup buat Hasto dan keluarganya.
Tindakan pimpinan KPK itulah yang oleh PDIP disebut sebagai balas dendam Jokowi kepada keluarganya. Karena beberapa hari sebelumnya, itu tepatnya hari Senin tanggal 16 Desember 2024, PDIP kan baru saja mengumumkan pemecatan Jokowi. Ini sebenarnya kalau soal pemecatan udah bolak-balik diomongin, tapi ini secara resmi karena pada waktu itu SK-nya dibacakan oleh Ketua DPP Kehormatan Komarudin Watubun. Yang dipecat itu adalah Jokowi, Wapres Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution. Dan kalau kemudian PDIP menyebut bahwa ini adalah tangan-tangan Jokowi, ya kemudian menjadi justifikasi. Kenapa? Karena pimpinan KPK sekarang ini adalah pimpinan KPK yang dipilih di era Jokowi. Panselnya itu dibentuk oleh Jokowi, dan kemudian setelah mereka terpilih, Jokowi itu mengirim surpresnya, surat presiden ke DPR untuk dipilih. Tapi pada waktu itu surat dari Jokowi dikembalikan, itu menunggu surat dari presiden yang baru yakni Prabowo. Dan banyak yang waktu itu mendesak agar Presiden Prabowo membatalkan. Karena dikhawatirkan ini pimpinan KPK yang dipilih oleh tim selnya bentukan Jokowi itu nanti adalah kepanjangan tangan dari Jokowi, dan itu adalah cara Jokowi untuk mengamankan dia dan keluarganya itu dari ancaman dikriminalisasi, bukan dikriminalisasi ya, dilakukan penegakan hukum oleh KPK. Karena banyak juga laporan-laporan kasus korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya yang masuk di KPK gitu ya. Harusnya ini kalau mau nggak ada beban lagi Jokowi, ya dibatalkan oleh Prabowo buat seleksi baru lagi. Tapi ternyata Prabowo tetap mengirimkan surat presidennya itu dan mengajukan nama-nama yang sudah dipilih di eranya Jokowi. Jadi sampai sekarang itu kemudian muncul kecurigaan. Ini betul-betul KPK sekarang ini adalah masih bagian dari proksi Jokowi di pemerintahannya Prabowo. Karena kan banyak sekali orang-orangnya Jokowi yang ada di pemerintahan, terutama di kabinet gitu. Jadi kalau benar tuduhan PDIP, ini masalahnya sangat serius. Artinya Jokowi itu walaupun dia tidak lagi jadi presiden, tapi dia masih sangat berkuasa. Dia bisa mengorder ke KPK gitu ya. Dan ini pun publik kemudian cenderung percaya karena kebiasaan Jokowi saat berkuasa memang seperti itu. Jadi apa, politik sandra, mengendalikan kawan atau sekutu politiknya agar tetap loyal, dan kemudian juga melibas para lawan-lawan politiknya dengan aparat penegak hukum. Nah, kalau mereka ini kawan-kawannya kemudian terlibat kasus hukum, ya pasti dilindungi. Tapi kalau ada kawan yang tanda-tandanya mau membalelo dan dia punya kasus hukumnya itu mulai diaktifkan. Dan ini yang membuat mereka mau nggak mau balik badan, ya mau menurut apapun yang dimaui oleh Jokowi. Tetapi sebenarnya kita juga bisa melihat bahwa keputusan KPK itu, ini dari sisi positifnya ya, menunjukkan mereka sekarang sangat independen. Tidak ada order-order seperti di era Jokowi dan melindungi kawan-kawan politik dan melibas lawan politiknya. Artinya Prabowo itu membiarkan KPK mentersangkakan Hasto karena fakta hukum dan alat buktinya memang sudah cukup kuat. Walaupun secara politik sesungguhnya akan merugikan kepentingan politik Prabowo ya. Ini kalau berkaitan dengan kedekatannya dengan Megawati dan keinginannya untuk menarik PDIP ke dalam pemerintahannya. Tapi kalau benar karena semata-mata penegakan hukum, ya betul-betul ini nggak ada order dari Jokowi lah, ini penegakan hukum betul. Mengapa kasusnya yang dipilih kok kasusnya Hasto dan Harun Masiku? Karena sesungguhnya kasus ini ya, tapi ini mesti ada tanda petik ya. Kalau dari sisi jumlah kan sangat kecil, hanya 600 juta. Tapi ini juga nggak boleh kita semacam itu. Tapi untuk sebagai pembanding saja ya. Karena banyak sekali kasus yang lebih besar dan buronnya lebih lama itu sampai sekarang nggak diungkit-ungkit oleh KPK. Politisi PDIP Adiana Pitupulu misalnya menunjuk kasus Kirana Kotama. Ini nama ini kita malah jarang dengar ya. Dia ini ternyata terlibat dalam suap pengadaan kapal vessel di PT PAL. Dan itu sudah buron sejak tahun 2017, itu nggak pernah diungkit-ungkit. Sempat sih saya baca Alexander Marwata menyatakan bahwa Kirana Kotama itu terdeteksi berada di Amerika Serikat gitu. Tapi relatif saya kira tidak banyak yang tahu kasus ini dibandingkan dengan kasus Harun Masiku. Sementara untuk kasus Harun Masiku itu, waduh, suheboh betul ini. Bahkan seperti dikatakan oleh Hasto, setiap kali dia mengkritisi Jokowi, kasus Harun Masiku kemudian diungkit lagi. Ini kan pola lama Jokowi ya. Hanya saja sekarang yang kena PDIP. Waktu itu banyak yang mempersoalkan kenapa PDIP waktu itu kok diam saja. Baru sekarang setelah kena baru ribut-ribut PDIP. Jadi saya pikir ini waktunya pembuktian bagi pimpinan KPK. Bahwa kendati mereka itu dipilih oleh Jokowi,
mereka itu bukan orangnya Jokowi atau bahkan alat Jokowi yang digunakan untuk mengejar lawan-lawan politik Jokowi dan melindungi keluarga Jokowi. Sebenarnya caranya mudah banget nih kalau mau KPK itu namanya pulih dan kemudian dihormati oleh rakyat sebagai penegak hukum yang punya integritas. Sampai sekarang kan kasus Gibran dan Kaisang yang dilaporkan oleh dosen dari UNJ, Ubaidillah Badrun, itu belum ditindaklanjuti. Udah tahun lebih. Kalau kasus itu dibuka lagi, barulah saya kira publik akan percaya kepada KPK sekarang, dan pemerintahan Prabowo itu juga pasti diuntungkan. Kenapa? Karena berarti Pak Prabowo nggak peduli lagi kalau siapapun yang salah, seperti kata Pak Prabowo, yang akan dihabisi gitu. Gampang kan caranya memulihkan kepercayaan masyarakat itu. Cukup satu langkah saja. Adili Gibran dan Raka Buming, dan juga proses kalau ada laporan-laporan yang melibatkan Joko Widodo. Semuanya itu saya kira akan pulih dan KPK akan mendapat dukungan penuh dari rakyat. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.